Okay, now I'm live from this account from the Borderline Personality ID, and I'm trying to get invite from Dr. Vivi, and yeah, how do I say this? Mm, Hai, eh gimana caranya supaya bisa invite Dr. Vivi? Aku live dari account ini karena tadi eh, entah kenapa mungkin probably ada pembaharuan dari Instagramnya. Jadi kalau kita join bareng itu seperti kayak eh, apa ya? Kayak langsung hang gitu. Nggak ngerti juga deh. Invite Dr. Vivi. Kita akan lihat. Nah, hari ini kita mau bahas tentang borderline personality disorder. Ya, tadi kayaknya udah jelas kalau misalnya ada yang kalian lihat di live di Dokter Vivi, mungkin Dokter Vivi udah kasih banyak penjelasan apa itu sebenarnya hmm, apa borderline personality disorder itu. Bahasa Indonesia adalah kepribadian ambang. Dokter Vivi, aku masih tunggu invite-nya, semoga dilihat sama beliau. Jadi beliau bisa accept ya. Sekarang aku coba aku yang jadi host-nya. Hmm, aku nggak tahu, mungkin yang lagi ada di Dokter Vivi juga, saya melihat Dokter Vivi juga bisa kasih tahu ke Dokter Vivi. Sekarang aku hostnya dari aku ini, dari akun Borderline Personality kita, and I'm trying to get Dokter Vivi. How I can, I don't know. Ya, kalau aku ke sana dari Dokter Vivi hostnya, probably mungkin bisa, tapi tadi ternyata nggak bisa, tapi koneksinya ini I don't know why. Probably there's like an update that I should follow, or I don't know. And what do you guys think? Kalian pikir gimana? Komentar dong. Aku juga nggak ngerti mungkin gimana. Hai yang baru join semuanya. Oke, terus mungkin aku bisa jelasin aja kali ya apa-apa itu BPD-nya. Tapi tadi Dokter Vivi kan udah kasih gejala-gejala seperti apa, simptom-simptomnya seperti apa. Aku rasa sebagian besar ada yang udah paham juga ya dari kita semua. Lalu pengalaman, faktor-faktor yang Dokter Vivi tadi jelaskan untuk menimbulkan kondisi kita jadi punya gangguan kepribadian ambang seperti ini ya. Faktor-faktornya banyak. Salah satu mungkin dari genetiknya ada, lalu pola asuhnya, sampai juga lingkungan. Genetiknya mungkin kalau punya genetiknya ada, tapi kita jangan terlalu menitik beratkan kepada genetik yang kita punya. Seperti contohnya, kita punya orang tua yang ternyata punya mental illness juga, tapi itu jangan memberatkan kita untuk seperti gini. Kalau misalkan kita mau menikah, gitu. Ada sedikit penjelasan yang harus saya kasih tahu juga. Kalau misalkan kita mau menikah, lalu pasangan kita ini memiliki juga mental illness yang lainnya. Contohnya kalau misalkan saya punya borderline, lalu pasangan saya itu ada bipolar. Banyak sekali yang mengatakan kalau misalkan nanti karena kita berdua punya genetik yang seperti itu, anaknya akan seperti itu. Tapi it's not always, but there's a good chance of it. Ada yang ininya besar, chance-nya besar, tapi nggak selalu. Karena saya mengalami sendiri, orang tua saya memang, dari saya pribadi, saya punya dari genetik dari ayah saya. Tapi nggak selalu ternyata anak-anaknya itu mempunyai mental illness. Kita berempat bersaudara, satu kandung ya, satu ibu satu bapak, yang punya mental illness hanya saya aja. Gitu. Tapi berjalannya waktu, saya punya
apa ya, pengobatan lah, saya melakukan pengobatan yang segala macam seperti itu. Saya terapi baik dari terapi farmakologi, terapi psikoterapi, DBT, CBT sampai segala macamnya itu. Ternyata nggak terlalu ngaruh karena dari 4 anak orang tua saya, hanya saya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang saya punya mental illness, pasangan saya punya mental illness, jangan punya anak ya, itu kayaknya agak kurang kurang apa ya, kurang kurang etis gitu untuk kita mengatakan yang seperti itu. Jadi kayak kita memberikan stigma kepada masyarakat yang menurut saya itu uh, harus kita perbaiki gitu. Itu salah satunya. Dan treatment BPD seperti itu, treatment BPD ada yang mengatakan beberapa besar dari psikiater-psikiater atau para profesional di bidangnya untuk mengatasi BPD ini, idealnya untuk terapi, misalkan mereka membutuhkan terapi farmakologi, idealnya 3 sampai 6 bulan. Karena ini gangguan kepribadian, jadi diidealkan seperti itu, 3 sampai 6 bulan untuk terapi farmakologinya, lalu dilanjutkan dengan psikoterapi dan terapi lain-lainnya di BT seperti tadi saya sebutkan. Dan belum tentu juga kalau misalkan kita punya mental illness gitu, belum tentu dokter pun akan memberikan obat gitu. Belum tentu dia akan melihat kalau misalkan dari hasil assessment yang mereka lakukan dan kita lakukan antara pasien dan dokter, kalau misalkan dari assessment tersebut ada psikotiknya, psikotik itu bisa bisa macam-macam, salah satunya waham, salah satunya pemikiran yang overthinking sampai kita menimbulkan sikap-sikap kita yang menjadi real gitu. Sementara itu adalah yang imajinatif. Itu mungkin bisa dibilang salah satu sikap yang psikotik atau yang kayak gitu. Atau mungkin kita bisa marah-marah tidak jelas, kapan waktunya juga tidak jelas. Itu mungkin juga salah satu dari psikotik. Kalau untuk itu pasti akan dikasih obat dulu oleh psikiater. Untuk psikotiknya pasti akan dikasih obat dulu dari psikiater. Jadi belum tentu kalau misalkan kita nggak punya gejala psikotiknya dan kita hanya bilang kecemasan atau apapun itu, dokter nggak akan memberikan obat juga karena juga banyak dari pasien kita, member-member kita yang ngerasa kayaknya, aduh, gue nggak mau minum obat gitu, gue nggak mau minum obat dan gue rasa gue nggak butuh obat gitu. Dan kita akan lihat itu nanti dokter atau para profesional ini mungkin nanti akan lihat pasien butuh obat apa tidak. Tadi seperti saya bilang, kalau misalkan dari itunya sendiri, pasiennya sendiri dari hasil asesmen tersebut menimbulkan ada gejala-gejala psikotik, pasti akan dikasih obat dulu, obat-obatan psikotik tentunya untuk meredam sifat-sifat maksudnya kelakuan-kelakuan psikotiknya. Gitu. Tapi kalau misalkan hanya kayak kecemasan atau apapun itu yang kurang lebih seperti itu, biasanya kita kan hanya kalau lagi cemas dan segala macam itu, kita biasanya cuma hanya pingin ada yang mendengarkan kan. Dan tentu kalau kita ada yang pingin mendengarkan itu, tentu kita akan lebih lebih enak gitu istilahnya kita meluapkan itu keluhan kita apapun itu kepada seorang profesional tentunya. Nah, nanti para profesional ini yang akan menentukan apakah kita membutuhkan terapi farmakologi atau tidak. Lalu ada juga yang pertanyaan seperti ini kepada saya, baiknya ke psikolog atau ke psikiater gitu ya. Menurut saya dua-dua ini cukup mumpuni ilmunya untuk memberikan kita saran atau insight, pandangan-pandangan dari kedua profesi ini. Jadi antara psikolog dan psikiater itu bekerjanya berkesinambungan. Mau itu mau itu kita ke psikolog dulu atau langsung kita ke psikiater itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena pada dasarnya kedua ilmu mereka ini mumpuni untuk kita minta insight-nya, minta pandangannya gitu ya. Lalu kalau misalkan biasanya gini, banyak yang nanya juga kalau ke psikolog kan nggak bisa memberi obat. Memang psikolog tidak berhak untuk memberikan obat karena mereka basicnya bukan kedokteran. Yang berhak memberikan terapi farmakologi itu hanya psikiater karena basicnya psikiater itu adalah dokter. Mereka belajar kedokteran, beda dengan psikologi.
psikolog maksudnya, mereka belajar psikologi. Biasanya kalaupun misalkan kita akan ke psikolog, pertamanya nggak apa-apa, tapi psikolog ini nanti akan melihat apakah pasien butuh dirujuk kepada seorang psikiater, nanti itu akan ditanyakan kepada psikolognya. Nanti kalau psikolognya merasa itu butuh, pasti akan dirujuk ke psikiater. Nanti psikiaternya melihat kembali hasil analisa dari psikolognya, apakah benar pasien ini butuh terapi farmakologi atau tidak. Jadi yang menentukan itu sebenarnya adalah psikiater. Tapi bukan berarti psikolog tidak butuh, bukan tidak butuh, maksudnya tidak punya kemampuan itu. Kemampuan psikolog itu memang tidak seperti kemampuan seorang psikiater, karena salah satunya yang tadi seperti saya sebutkan adalah psikolog tidak bisa memberikan obat. Yang di sini yang kita khawatirkan adalah kalau misalkan ternyata kita punya psikotiknya, itu pasti kita langsung dirujuk kepada psikiater, gitu ya. Kalau kita sudah dirujuk kepada psikiater, pasti ada nanti kalau misalkan dilihat seperti yang saya bilang itu, kalau dilihat ternyata ada kita punya psikotiknya, pasti akan nanti kasih terapi farmakologi dulu. Itu biasanya ya mungkin bisa sampai 3 bulan sampai 6 bulan, nggak tahu, kita nggak bisa ini sama dokternya. Kalaupun ada yang bilang, misalkan, dok saya nggak mau nih dok minum obat seumur hidup saya. Karena biasanya kalau orang-orang seperti kita itu banyak juga kejadian pasien, salah satunya saya, itu yang ternyata setelah melalui beberapa assessment, beberapa tes, termasuk tes MMPI, tes segala macam tes yang saya lakukan, at the end of the day, my result is saya harus seumur hidup nih kayaknya minum obat gitu. Ternyata seperti itu. Tapi banyak yang bilang juga, gue males minum obat nih gini segala macam gitu. Kalau aku mikirnya gini, kita lihat orang dengan penyakit, contohnya aja ya, kita lihat orang dengan penyakit diabetes. Mereka seumur hidup minum obat. Bisa selesai hidupnya kalau mereka nggak minum obat, ya kan? Kayak gitu aja. Jadi kadang-kadang saya pikir gitu. Satu lagi trik saya adalah untuk menghindari kalau saya lagi males minum obat. Itu saya pikir, saya sempat kurang lebih hampir 2 bulan saya putus obat sengaja karena memang saya ngerasa itu sudah muak sekali dengan yang namanya obat gitu. Tapi saya hanya survive itu dari hampir 2 bulan, saya hanya survive kurang lebih 3 hari. 3 hari sampai seminggu saya survive. Selanjutnya itu saya nggak produktif sama sekali. Saya nggak keluar rumah, itu segala macam pikiran muncul, overthinking, yang tiba-tiba overwhelmed, tiba-tiba nangis sendiri nggak jelas, nggak ada angin, nggak ada hujan, saya nangis sendiri nggak jelas, terus marah-marah dan segala macam. Terus trik saya adalah saya pikir untung rugi. Untung rugi di sini maksudnya seperti ini. Saya itu pikir nih, kalau gue minum obat, ini positifnya, ini negatifnya. Kalau gue tidak minum obat, ini positifnya, ini negatifnya. Jadi kita pikir kayak gitu, untung ruginya. Kita nanti akan kita bisa menimbang sendiri mana itu dari yang beratnya lebih besar gitu, lebih besar. Kalau kita merasa lebih besar kita minum obat, ya minum obat aja, nggak apa-apa. That's no problem with it. Saya juga sering bertanya kepada para psikolog, psikiater yang udah senior, mereka ngomong kayak apa? Mereka bilang, Mas Regi nggak apa-apa minum obat tiap hari. Itu saya ngomong begini, yang standar mungkin kita semua akan menanya seperti ini. Gimana dengan ginjal saya dok? Gitu kan? Ya nanti kita akan rujuk. Kalau misalkan kamu merasa kalau ada ginjal bermasalah, kita akan rujuk ke spesialis penyakit dalam. Jadi, so I don't think that's really matter. Jadi misalnya kayak seperti yang tadi saya sebutkan itu akan dirujuk ke spesialis penyakit dalam, itu it's okay, nggak apa-apa, jangan takut juga, karena saya ini tipe yang seperti itu, saya timbang dari untung ruginya gitu. Setelah saya timbang-timbang untuk kerja, oke, nggak apa-apa, lebih baik saya bisa normatif, produktif, walau harus dengan minum obat. Itu saya lakukan. Tapi syukur puji Tuhan, alhamdulillah sekali,
I'm getting better, istilahnya kayak gitu, dengan terapi farmakologi yang saya lakukan ini. Karena saya lihat lebih banyak untungnya ya, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu, istilahnya seperti itu ya. Jadi jangan takut kalau misalkan kamu punya hasil dari asesmen psikiater, kalau kamu ternyata harus minum obat sampai seumur hidup lah, kita bilangnya seperti itu ya. Nggak perlu takut. Tenang aja. Karena biasanya ketakutan itu akan menimbulkan imunitas kita yang jadi turun gitu. Karena uh, kecemasan kita akan semakin tinggi. Walaupun kita sudah minum obat, karena sugesti kita di otak ini, kalau gue minum obat, gue nanti begini nih, which is yang buruk-buruk gitu ya. Ya itu coba untuk kita mindsetnya agak kita perbaiki lah ya, kita sebutnya gitu, bukan dihilangkan. Ya, agak susah memang kalau untuk milah, tapi diperbaiki aja mungkin. Step by step is okay, step by step. Nggak apa-apa, kita nggak terlalu untuk ke situ. Itu kalau boleh, kalau ada yang udah join nih, boleh mau tanya-tanya gimana, coba tanya aja, ayo silakan. Saya akan coba lagi untuk undang Dokter Vivi. Gimana caranya? Oke, dan I hope she receive the invitation. Oke, terus treatment nih. Aku mau ngomong tentang treatment terhadap kita yang punya gangguan kepribadian ini. Gangguan kepribadian ini menurut saya sendiri ya, setelah saya kurang lebih 1 dekade lebih ya, saya berkecimpung di dunia kesehatan mental ini. Saya sudah ke psikiater yang mulai dari yang super senior sampai yang baru-baru lah istilahnya. Terapinya ini ternyata memang dari setiap dokter itu berbeda-beda, karena dokter itu punya pandangan yang berbeda-beda. Kita nggak bisa kasih satu dokter ini yang pasti punya pemikiran satu psikiater dengan yang lain pasti sama, nggak juga. Mereka punya pemikiran yang beda-beda, dan kita tidak berhak untuk kayak apa ya, membenarkan istilahnya kalau dokter ini yang benar dan dokter ini yang salah. Nggak juga. Karena itu kan ini yang perlu kita ketahui adalah kan gini, kita ini kan yang sakit kan jiwanya ya, jiwanya. Makanya kita kan disebut dengan ODGJ istilahnya ya, orang dengan gangguan kejiwaan gitu. Ya memang gitu. Karena kan yang diobati gini, menurut saya juga hubungan antara pasien dan dokter itu sangat penting dan krusial. Kenapa apa? Saya bilang seperti krusial dan penting. Karena gini, yang sakit ini jiwa kita, bukan fisik kita. Fisik kita mungkin oke, terlihat fine. Kalian juga melihat saya kan fine-fine aja physically ya. I'm very okay gitu ya. Physically I'm okay, tapi deep inside gitu, I feel there's something wrong with me gitu kan. Ya seperti gejala-gejala yang tadi, dan mungkin teman-teman juga ngerasain ya. Kenapa sekali lagi saya bilang hubungan antara dokter dan pasien itu krusial gini, karena kita ini yang sakit jiwanya, bukan fisiknya sekali lagi. Kalau misalkan kita sakit fisik, contoh kita jatuh dan kita berdarah. Dokter manapun, misal siapapun dokternya, kalau misalkan kita dikasih betadine gitu ya, contohnya kita dikasih betadine, dia sembuh gitu, karena fisiknya gitu kan, sembuh. Jadi nggak ada hubungan yang terlalu gimana dengan dokternya. Beda dengan kita yang sakit di jiwanya. Hubungan antara pasien dan dokter itu krusial dan penting karena kita harus dapat chemistry-nya, karena yang sakit kan jiwanya. Kalau kita udah ngerasa wah kayaknya nggak cocok nih sama dokter ini, segera cari yang lain. Wah kayaknya sama yang ini dokternya kurang chemistry-nya gitu, pindah ke yang lain, cari yang dapat chemistry-nya dulu dengan dokternya, karena itu penting untuk melanjutkan pengobatan kita. Salah satunya itu yang menurut saya paling penting adalah dari chemistry-nya itu. So ya, saya juga udah berpindah-pindah dokter, udah hampir nggak kehitung ya dokternya berapa banyak saya coba untuk pengobatan. Tapi saya terus mencoba. Dan saya juga terus belajar dan belajar. Gitu. Jadi
sampai akhirnya saya memutuskan, bukan memutuskan ya, tapi kayaknya saya pada kurang lebih 7 tahun yang lalu gitu, akhirnya saya terinspirasi untuk membuat komunitas ini gitu. Komunitas ini yang akhirnya berkembang sampai sekarang. Ya alhamdulillah, puji syukur juga ya, puji Tuhan banget. Karena ketika saya membuat komunitas ini, maksud saya adalah pertama kali maksud saya adalah untuk menolong diri saya. Saya butuh teman. Itu yang pertama saya, alasan saya bikin komunitas. Saya butuh teman. Ternyata at the end of the day, semakin banyak member-member baru yang berdatangan, akhirnya saya merasa, oh ternyata mereka juga membantu saya benar gitu. Dugaan saya udah benar juga gitu. Ternyata mereka juga membantu saya dan saya merasa saya udah cukup stabil dan saatnya adalah saya untuk membantu yang lain itu, membantu teman-teman penyintas yang lainnya untuk ya bisa dibilang stabil. Kita dan ya kalau dibilang sembuh, sembuh itu sebenarnya kata yang berat ya. Diksi sembuh itu sebenarnya berat. Kita nggak bilangnya sembuh, nggak, kita nggak bilang sembuh, kita bilangnya stabil. Selama kita stabil, normatif, dan kita produktif, udah it's fine. Kita nggak perlu mikir-mikir yang kejauhan gitu ya. Coba kalau di Bandung ada Kang Teing, aku nggak tahu kalau aku di Bandung, tapi kita punya member di Bandung juga ada banyak. Untuk Jingga Dalam Senja, bagus, keren. Jingga Dalam Senja, nice name. Di Bandung kita juga banyak juga anggota dan kita juga punya WA group. Di WA group kita ini karena WA kita kan seluruh Indonesia ya. Kita punya dari di Pulau Jawa ada, di Pulau Sumatera ada, di Pulau Kalimantan. Pokoknya seluruh Indonesia. Tapi saya belum nemu yang dari Pulau Papua atau yang timur ya, saya belum ketemu dan belum ada saya rasa ya. Mungkin karena awareness yang saya lakukan, yang kita lakukan ini belum sampai ke daerah timur gitu. Tapi kalau untuk kota-kota besar di Indonesia udah 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 ada gitu ya. Udah ada member kita. Lalu saya punya data saya ini kurang lebih itu 2000-an member yang sudah terdiagnose dengan borderline personality disorder ini. Menurut saya cukup banyak gitu ya. Dan saya rasa setelah mungkin 4 tahun kurang lebih 4 tahun, saya akhirnya bukan hanya melakukan edukasi lagi terhadap para penyintas, tapi saya sedang menitik beratkan kepada advokasi. Saya datangi segala macam seminar di mana-mana, mulai dari tingkat yang skala nasional sampai yang skala internasional, saya datangi. Karena saya mau mengadvokasi masalah kesehatan mental yang khususnya adalah borderline ini. Itu yang menurut saya saatnya saya lakukan, karena di komunitas kita ini kan saya udah bikin pengurus ya, istilahnya pengurus komunitas ya. Kita semuanya kerjanya pro bono. Di sini kita benar-benar membantu orang, membantu sebentar, membantu banyak banyak penyintas gitu ya. Saya menyerahkan ini kepada pengurus yang lain biasanya, karena saya mau fokuskan untuk kepada sayanya melakukan advokasi keluar. Kayaknya saya udah harus ke sana dulu. So, Jingga Dalam Senja. Hahaha, kebetulan saya pengurus BCI Bandung. Hai Bandung. Hai anak-anak BCI Bandung. Dan banyak teman-teman yang juga BPD dan bipolar. Jadi sangat membantu sekali kalau ada di tiap-tiap kota. Iya, memang gini. Kalau minum dulu ya. Kalau untuk simpul di tiap kota yang lain-lain di Indonesia, memang saya tentu punya tujuan juga ke sana. Tapi menurut saya gini, saya harus mensettlekan dulu fondasi yang ada di Jakarta, karena pusat kita kan di Jakarta, karena saya di Jakarta ininya lokasinya. Saya mau kita untuk settle dulu di
Jakarta. Jadi nanti kalau kita bikin simpul di kota-kota lainnya seperti BCI kan udah banyak juga ya, contohnya BCI Bandung, selain BCI Jakarta itu kan. Kita juga punya tujuan ke sana. Tapi saya harus tekankan dan fokus utama saya dulu untuk lebih settle di Jakarta dulu sebagai pusatnya gitu. Kalau ke sana, karena kita juga udah punya member juga di Bandung ya. Kalau ngomongin di Bandung, kita juga ada member cukup banyak di Bandung. Mungkin itu bisa setelah nanti mungkin saya rasa saya sudah cukup settle untuk membuatnya yang di Jakarta sebagai fondasi utamanya. Jadi kita punya istilahnya seperti apa ya? Kita punya seperti SOP-nya gitu. Kita punya seperti SOP-nya apa yang kita lakukan di Jakarta nanti akan dilakukan juga di luar-luar Jakarta. Hai Montessori dari rumah. Hai, hai. Kak Cloud. Join hai juga. Oke, lalu kita mau bahas apa lagi nih? Uh, Seberapa besar pengaruh borderline yang komorbid dengan mental illness lainnya? Oke, ini kalau untuk ngomongin komorbid itu bahasa umumnya adalah tumpang tindih. Jadi gini, saya punya borderline komorbid dengan bipolar, ya, sama bipolar dan skizo, ya. Saya komorbidnya dengan itu. Pengaruhnya ya cukup besar, karena kalau misalkan kita lihat dari borderline-nya sendiri, borderline itu kan pada dasarnya adalah gangguan kepribadian. Jadi kepribadian kita yang yang perlu dibantu untuk stabil gitu. Memang sepertinya menurutnya agak lebih sulit dibanding gangguan mood ya. Karena sudah sifatnya ke kepribadian. Jadi kalau semakin lama itu akan menjadi sebuah karakter gitu. Karakter yang maksudnya adalah karakter yang buruk gitu ya. Seperti pemarah, sensitivitas yang tinggi itu lama-lama itu akan menjadi karakter dan mendalam gitu. Itu yang harus kita inikan dulu, harus kita clearkan dulu di situ. Untuk komorbidnya, misalkan komorbid dengan gangguan mood atau skizo atau lain-lainnya itu, ya pengaruhnya memang cukup besar karena jadi kayak ada banyak itu gejala. Misalkan gini, saya punya dari 10 gejala borderline saya ada semuanya. Lalu komorbid dengan skizo misalnya. Skizo punya gejala gini-gini. Jadi dari 10 misalkan skizo jadi tambah 5, 7 gitu. Jadi makin banyak gitu yang bikin come on ini gimana sih caranya gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak berkhawatir. Jangan jangan juga berkecil diri ya. Saya rasa jangan juga berkecil diri, terus aja kita maju aja terus, coba aja terus. Ke dokter, samperin aja dokter terus. Banyak juga yang bilang kayak pengobatan psikiater itu mahal-mahal, obatnya mahal-mahal. Belum lagi misalkan biaya sendiri ya untuk ke psikiaternya itu kan memang mahal. Memang mahal, saya mengakui juga. Untuk saya aja, saya ngerasa itu cukup mahal. Tapi sekarang kan ada BPJS ya. BPJS, dan menurut saya BPJS itu sangat membantu. Jadi kalau buat kalian yang belum punya BPJS, diurus aja BPJS-nya karena itu sangat membantu. Lalu misalkan seperti yang kita lihat sekarang dengan kenaikan harga premi dari BPJS kan udah naik ya. Kalau nggak salah 150.000 ya per bulan untuk yang kelas 1 gitu ya. Saya pun akhirnya turun. Saya turun ke kelas 3. Kelas 3 itu kurang lebih sekarang jadi 50 ya, 50.000 kalau nggak salah. Saya turun. Kalau kalian merasa itu terbebani, ya turun aja. Karena gini, obatnya pun nanti akan dikasih sama. Obat yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk pengobatan obatnya atau biaya dari psikiaternya, dari psikolognya itu sama. Gratis gitu ya. Gratis, pokoknya semua gratis. Tapi memang tergantung juga dari beberapa rumah sakit yang kadang-kadang tidak di semua rumah sakit. Misalkan di rumah sakit ini yang gratis ini yang ini harus bayar. Di rumah sakit yang satu ternyata yang gratisnya dari BPJS ini dan harus bayar yang ini. Tapi gimana pun itu sangat membantu kita.
Terutama kan sebenarnya kan untuk terapi farmakologinya ya. Tapi kalau misalkan yang merasa tidak perlu dengan obat, hanya perlu untuk psikoterapi atau yang terapi-terapi lainnya, untuk biaya ke dokternya itu gratis sudah pasti. Gitu aja sih. Karena juga kan kita pikir, aku nggak ngerti juga ya sebenarnya untuk BPJS ini, karena aku pernah juga rapat di Komnas HAM dengan BPJS yang mereka ketika aku tanya, karena kan kita dapat, kalau nanti ada yang mau apa itu farmakologinya yang dari formulaniumnya yang gratis dari BPJS apa aja, nanti DM aja kita, nanti mungkin kita akan bisa bantu itu apa aja. Jadi kita bisa lihat nih formulaniumnya tuh apa aja gitu yang gratis yang seharusnya dari BPJS kita dapatkan. Bagaimana mengontrol diri sendiri menyikapi orang lain yang menganggap penderita seperti kita ini sama dengan gila? Stigma sih ya. Stigma sih. Memang kita nggak bisa hindari untuk gitu ya. Karena juga saya melakukan advokasi dan edukasi itu salah satunya untuk membenturkan, menghancurkan stigma itu sebenarnya. Tapi bagaimana kita mengontrol diri ini, kita ngomong bagaimana kita mengontrol diri. Saya membaca buku, judulnya itu Seni Bersikap Bodoh Amat. Saya lupa pokoknya judulnya itu. It's basically in English, tapi udah ditranslate in bahasa, jadi kayaknya judulnya seperti itu. Seni Bersikap Bodoh Amat. Coba kalian Google aja. Saya lupa itu penulisnya siapa tuh. Saya lupa. Pokoknya judulnya seperti itu. Seni Bersikap Bodoh Amat. Itu ada bukunya. Saya banyak sekali belajar dari buku itu. Lalu mengontrol dirinya tentu dengan yang misalkan ya Pak, ya kita kesel ya, tentu kita kan kesel gitu loh. Kalau misalkan ada orang nganggap kita orang gila gitu kan. Karena memang sebenarnya kita ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan memang. Tapi bukan berarti kita tuh yang kayak di jalanan telanjang-telanjang, lari-lari, terus ngebunuh orang atau gitu. Enggak gitu. Tapi kemungkinan itu ada. Kamu juga, kalian nih aku harap untuk lebih lebih aware, kemungkinan itu akan selalu ada. Makanya gimana caranya untuk kita lebih baik ya, untuk kita lebih stabil ya kita ke dokter. Segera kita ke dokter. Mungkin itu biasanya yang sampai melakukan hal-hal tersebut itu adalah yang punya psikotiknya gitu. Saya rasa kalau untuk yang hanya gangguan moodnya, kayaknya nggak akan sejauh itu deh. Tapi kalau untuk yang ada psikotiknya, bisa seperti itu. Kita contohnya gini, kita lihat kalau nggak salah tuh kasusnya salah satu Syekh Ali Jebbar kalau nggak salah ya, yang dia ditusuk itu ya, yang akhirnya kan dinyatakan orang itu mengalami gangguan kejiwaan. Itu contohnya. Itu kan bisa macam-macam ya. Saya pun nggak ngerti itu sebenarnya didiagnosa oleh dokternya, ininya apa, diagnosanya apa gitu, entah skizofrenia kah, skizoafektif atau DID atau bipolar atau apa gitu, atau borderline juga mungkin ya, aku nggak tahu karena aku aku nggak mendapatkan info ternyata hasil diagnosanya apa, hanya dibilang ternyata ODGJ gitu. Ya tentu kita nggak mungkin, kita akan menghindari hal-hal seperti itu. Gimana caranya adalah, kalau saya contohnya aja, saya nggak mau yang lain ya, takut salah nanti kan. Saya ini, saya misalkan udah merasa aneh-aneh gitu ya, aneh-aneh, itu saya segera minum obat. Segera minum obat untuk menghindari hal-hal seperti itu. Karena beberapa kali juga saya pernah ngaco ya, istilahnya ngaco, rumah hancur dan segala macam. Saya nggak mau lagi seperti itu. Makanya gimana pun caranya, yang penting saya stabil dan normatif, produktif, udah itu. Kalau kita produktif, setiap hari kita punya kegiatan, kita bekerja atau kita apapun itu, secara tidak langsung itu akan menurunkan segala-segala yang kita punya gitu, yang gejala-gejala itu gitu. Itu akan ngepres sendiri itu hasrat-hasrat atau gairah-gairah yang menuju kepada keburukan gitu. Karena kita produktif, jadi kita hanya mikirkan misalkan kita kerja, ya kita pikirkan kan lebih banyak untuk kerjaan kita gitu.
Atau kalau misalkan kita hobinya apa ini segala macam gitu, kita kan ke sana gitu, pikiran kita kan fokus ke sana. Jadi untuk gejala-gejala yang seperti itu, hasrat-hasrat yang timbul untuk melakukan yang ngaco-ngaco itu bisa keredam gitu. Mas Regi sekilas mirip Jiemirdian deh. Duh, aku nggak kenal siapa dia, maafkan aku. Tapi aku rasa dia ganteng. Nah, I'm just joking. Oke, terus kita mau bahas apa ya lagi? Penyintas BPD dalam relationship, cara untuk berhubungan dengan uh, orang BPD yang sehat. Uh, Kalau aku sih bisa hanya bilang gini ya, untuk relationship terhadap kita yang punya borderline itu memang kita bermasalahkan dengan interpersonal kita ya. Jadi untuk kita mendapatkan teman, pasangan hidup, keluarga, lingkungan, itu memang kita agak sulit. Bukan berarti nggak bisa. Ingat, sulit bukan berarti nggak bisa. Kita bisa, berat. Memang berat. Tapi kalau saya ajak berantem. Yang kayak gitu saya ajak berantem. Di otakku memang berat gitu, misalnya untuk berhubungan sama, contohnya sama mama saya ini ya. Mama saya begini, saya langsung boom gitu. Terus saya sadar akhirnya, oh man, I should not do something like that gitu kan. Lalu gimana caranya saya? Ini cara saya. Saya minum obat, setidaknya setengah jam saya mindfulness. Buat yang belum tahu mindfulness itu seperti meditasi yang memberikan afirmasi-afirmasi positif ke otak kita. Itu yang saya lakukan, minimal setengah jam saya mindfulness. Atau juga misalkan, karena kan basicnya adalah mindfulness ini adalah meditasi ya. Meditasi basicnya sama seperti meditasi. Mungkin kalau yang punya agamanya Muslim bisa berzikir, karena menurut saya zikir pun bagus juga, karena secara tidak langsung kita kan seperti meditasi nih, berzikir, meditasi, dan kita akan mengucapkan sesuatu itu yang sepertinya bersifat positif gitu. Nggak mungkin kita kan juga meditasi terus kita menyebut nama Tuhan yang buruk-buruk, kan nggak mungkin kan, karena ini yang kita kasih afirmasinya positif ya dari situnya, karena kita menyebut segala sesuatu tentang yang positifnya aja kan. Atau kalau misalkan di Christianity mungkin ada doa rosario gitu kan ya, atau mungkin di Yahudi ada, mereka sebutnya Shema gitu kan, ada, maksudnya pada intinya gini, pada intinya semuanya sama aja. Jadi maksud kita gini, segala macam kita coba, aku pun coba segala macam itu, aku coba. Papa aku Muslim, mama aku Katolik, jadi aku punya pengetahuan di dua itu kebetulan aja, punya pengetahuan. Itu aku coba dua-duanya, tapi ternyata untuk aku that's not work for me gitu. What works for me is mindfulness. Ya udah, akhirnya saya melakukannya mindfulness gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan, aku nggak bisa nih nyamain aku sama kalian nih, nggak bisa, karena apa ya, kita kan punya ini ya, punya otak yang udah pasti berbeda-beda. Jadi apa yang berhasil buat saya belum tentu berhasil buat kamu. Tapi gimana caranya supaya kamu cari yang berhasil buat kamu? Terus cari aja apapun itu, coba aja segala macam itu. Karena saya juga begini nih kan nggak setahun 2 tahun, udah lebih dari 1 dekade gitu. Kak, apa benar obat-obat dari psikiater memiliki efek samping yang buruk bagi tubuh? Dari Noval Zuhdi. Gini Noval, yang namanya obat, ya, yang namanya obat, kan nggak hanya diberikan oleh seorang psikiater ya. Penyakit dalam, mereka kasih obat, ya kan? Penyakit dalam mereka kasih obat. Eh, Seperti diabetes, jantung, dan segala macam. Mereka kasih obat. Jadi, untuk memiliki efek samping yang buruk, seperti yang kamu bilang, yang buruk terhadap tubuh, yang namanya efek samping pasti ada. Pasti ada yang namanya efek samping. Tapi sekali lagi, seperti yang tadi sudah saya omongin ya, kita timbang-timbang. Kita pikirnya untung rugi aja gitu. Kita pikirnya untung rugi. Kalau kita minum obat, kita begini. Kalau kita nggak minum obat, kita begini. Jadi kita timbang itu. Kita timbang mana yang lebih beratnya. Kalau yang lebih beratnya adalah kita minum obat, udah minum obat, that's fine, nggak apa-apa. Efek samping udah pasti ada. Jadi kayaknya
untuk efek samping yang buruk itu sekali lagi saya memang bilang memang itu pasti ada. Dan tidak hanya obat-obat psikiater. Tapi kan tentu kita melakukan pencegahan juga ya. Kita sadar nih kalau kita minum obat banyak, nggak usah banyak, maksudnya kita minum obat aja ya. Kita sadar mungkin akan kita takut ginjal kita seperti apa, enso gitu kan. Kita lakukan preventifnya. Saya contohnya, uh, minum air putih yang banyak. Saya memang banyak sekali minum air. Kebetulan juga saya memang suka air putih orang yang suka air putih. Kayaknya lega aja di tenggorokan gitu kebetulan. Atau mungkin yang lainnya punya cara-cara yang lain untuk yang melakukan sikap-sikap preventifnya. Gitu aja sih kalau menurut saya kalau tentang efek samping dari yang buruk dari obat-obat psikiater. Mas Regi, kapan-kapan ke Bandung dong kita buat seminar psikoedukasi. Ditunggu undangannya. Nanti ke DM aja ke kita di mana-mananya kamu punya acara apa ada di Bandung yang butuh kita. Insya Allah kalau misalkan aku ada waktunya, aku pasti datang. Oke, hai, ada BPD Matters. How are you, BPD Matters? Hai. Ada Andi Cahyani join. Hai Andi. Oke, ada pertanyaan lain? Komen aja guys. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng kali ya. Lalu aku mau bahas lagi tentang hubungan yang sehat dengan tadi udah oke. Q&A ini nanti aja kali ya. Oke, di sini ada kegiatan untuk komunitas ya. Hai Andela Cahyani sekali lagi hai. Kegiatan untuk komunitas Borderline Personality Disorder Indonesia. Kegiatan yang sudah kita lakukan ya sebenarnya banyak, tapi saya udah terlalu banyak saya malas menyebutnya. Tapi saya akan membahas untuk kegiatan dari komunitas Borderline Personality Disorder Indonesia ini yang untuk depannya. Pertama, itu kita akan tetap melakukan edukasi dan advokasi untuk para penyintas seperti kita, supaya contohnya gini, saya sudah beberapa kali ikut dalam seminar tentang undang-undang disabilitas. Karena kan kita seorang penyintas seperti kita ini kan bisa dikatakan juga disabilitas mental gitu kan, ada yang disabilitas tubuh gitu. Kita kan di bagian disabilitas mentalnya ya. Ya itu kita masuk di situ. Makanya saya diundang di situ, kebetulan yang undang waktu itu adalah dari Komnas HAM. Oke, saya bicara di situ dan saya melakukan edukasi juga kepada mereka yang mungkin belum paham. Karena untuk ini, borderline ini memang sedikit rare, sedikit langka, bisa dibilang langka ya. Dan belum terkenal juga seperti yang bipolar contohnya. Kan memang belum gitu kan. Jadi mereka masih banyak, apa sih borderline ini apa sih? Nah, itulah. Makanya saya kesana kesini saya datangi instansi pemerintah, saya datangi, saya ikut edukasi dan saya memberikan advokasi juga pada mereka gitu. Itu sih rencana yang masih akan kita lakukan seperti itu ya. Untuk kedepannya saya akan. Dan untuk kita sendiri sih aku pengen bikin seminar gitu, seminar yang orang langsung datang gitu, karena kalau kita melakukan seminar melalui Zoom atau apa gitu, menurut aku sih kayak kurang efektif ya, jujur aja kurang efektif gitu. Ya kita cuma dengar-dengar aja, jadi kita nggak bisa langsung involve di dalam seminar tersebut. Ya bisa sebenarnya involve, tapi kayaknya ada yang saya ngerasa kurang gitu. Tapi berhubung lagi pandemi seperti ini, ya mau nggak mau kan. Tapi saya rasa untuk seminar-seminar yang kita lakukan secara online gitu, kalau misalkan kalian ada yang request, mungkin nanti kita akan buat juga. Nanti kita akan buat ya, tergantung jadi request teman-teman juga kan tentunya kan. Kalau misalkan yang request banyak, tentu saya ngerasa oh yang request banyak nih, ya udah kita lakukan pakai online, seminar online gitu untuk kalangan kita sendiri aja. Di Bogor ada komunitas BPD nggak sih? Kalau yang di Bogor, kayaknya mereka deketnya lebih ke Jakarta gitu. Banyak member kita yang di Bogor tuh banyak juga sih.
Kayaknya lebih dari 10 deh. Untuk yang di Bogor ya. Kalau kita meet up gitu, ya mereka datang gitu. Mereka datang ke apa yang kita udah tentukan tempatnya, mereka datang biasanya gitu. Karena kita biasanya cari yang di tengah-tengah gitu. Contohnya kayak misalkan kita cari yang di daerah Cikini, di daerah Menteng, di daerah Tebet gitu yang mungkin aksesnya gampang kalau dari Jabodetabek gitu ya. Bisa pakai KRL, bisa pakai apa busway Transjakarta melalui busway gitu ya, maksudnya cari yang ini yang apa gampang aksesnya untuk orang-orang lain juga. Biasa saya menentukan itu, kita cari yang di tengah-tengahnya gitu. Wah, terima kasih banyak Mas. Boleh nanya dikit ya, langkah sederhana yang bisa dilakukan caregiver agar bisa memahami borderline personality disorder bagaimana ya Mas? Terima kasih. Minum dulu ya. I'm sorry. Coba aku ini lagi deh. Langkah sederhana caregiver ya. Gini, untuk mungkin berarti saya mengasumsikan ini Jingga dalam senja ini caregiver ya. Kamu caregiver ya, Jingga dalam senja ya. Apa penyintas juga? Aku kan kurang paham. Tapi kalau dengan pernyataan ini sih asumsi aku kayaknya dia caregiver nih. Oke, gini yang sederhana aja. uh, kita yang kita pengen sebenarnya nggak banyak. Kita juga nggak mau sebenarnya dimengerti yang sampai mengerti banget sebagai penyintas terhadap caregiver. Kita nggak juga seperti itu. Tapi kita lebih pada pengen didengerin gitu. Kita pengen didengerin aja udah gitu. Nggak perlu sebenarnya nggak perlu juga untuk apa namanya untuk dipahami terus diperlakukan lebih spesial dibanding yang lain. Enggak. Untuk sederhananya itu kita enggak kayak gitu sebenarnya. Kita hanya butuh untuk didengerin aja. Udah dengerin aja. Kita cuma pengen ngoceh, kita pengen ngeluapin apa yang ada di hati kita, di otak kita, apa yang kita rasain. Itu kita cuma pengen didengar doang. Itu sebenarnya tuh itu untuk caregiver nih, ya. Eh, Kebetulan caregiver aku kan mama aku ya. Dia puji syukur juga dia dari aku kecil, dari aku brojol gitu istilahnya, karena papa aku punya mental illness juga, jadi mama tuh udah teredukasi gitu istilahnya, karena papa dan keluarga papa banyak yang kena mental illness gitu. Jadi langsung mama aku tuh udah ngerti sendiri gimana how to handle me gitu. Jadi aku bersyukur banget gitu untuk punya caregiver mama aku ini. Kalau aku ya, tapi dan dia udah juga berkecimpung ke sana sini tentu. Oke, kebetulan nintas dan caregiver juga. Saya didiagnosa oh dari tahun 2011. Oke. Hmm, aku agak bingung ya untuk pernyataannya ini ya. Kebetulan penyintas dan caregiver juga. Pasti berat ya kamu ya. Saya bisa ini juga sih. Pasti berat ya. Tapi tetap semangat. Ajak berantem terus itu pikiran-pikirannya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kita memang harus kita ajak berantem itu, dan juga tidur kita harus tidur, kita penting. Menurut saya itu tidur paling krusial juga. Karena gini, orang normal aja nih, normal ya, mereka berkegiatan setiap hari tentu mereka capek dan mereka punya pikiran dan segala macam. Mereka tidur, bangun paginya mereka akhirnya produktif lagi. Itu yang orang normal. Terus kita ini punya sesuatu yang spesial, saya bilang spesial itu. Tiap hari ini di otak kita udah berantem gitu. Kita kayak perang gitu tiap hari. Overthinking sini kesana mikirnya nggak jelas tiba-tiba gitu. Itu kita perang di otak kita. Ya aku sih kalau kayak gitu aku ngerasanya lu ngajak gue perang ya ayo gue juga berani gitu. Memang memang harus digituin. Nggak boleh kalah. Bukan nggak boleh kalah. Kalau aku sih aku nggak mau kalah. Aku nggak mau kalah. Aku ajak berantem terus. Dan itu akhirnya membutuhkan akhirnya kita
butuh tidur supaya kita bangun tidurnya nanti segar, bangun tidurnya langsung bisa beraktivitas dan melakukan banyak hal gitu. Itu sih, itu tidur penting untuk kita sebagai penyintas, itu tidur penting. Gimana caranya tidur? Gak banyak sekali juga saya dapatkan yang yang penyintas-penyintas seperti kita, mostly kebanyakan, mungkin hampir semua kali ya, menurut saya untuk masalah tidur ini bermasalah gitu. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Salah satunya menurut saya adalah terapi farmakologi, kedua adalah mindfulness seperti yang tadi saya bilang. Lalu self affirmation yang sudah tadi saya sebutkan juga. Itu sih salah satunya. Nanti kita pilih-pilih aja, kita coba. Maksud aku gini, coba semuanya. Jangan takut, coba semuanya. Apa aja coba. Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu, ya kan? Kalau kita nggak coba kita nggak tahu. And then nanti kita akan ketemu kok. Don't worry. Jangan khawatir, jangan khawatir. Nanti pasti kita akan ketemu caranya gimana yang baiknya untuk kita gitu. Karena kan yang tahu kan kita ya. Jadi gini, kalau misalkan kita nanya ke dokter nih, kita nanya ke dokter, dok saya begini gitu kan. Yang perlu kita ingat, dokter itu manusia juga. Dan dokter tidak merasakan apa yang kita rasakan. Gitu kan? Bener dong. Dia nggak ngerasain apa yang kita rasain. Kita rasain ya sama seperti kita. Kalau misalkan dokter coba terapinya ini, ikutin aja dulu. Kan nanti kita yang ngerasa, dok kayaknya saya nggak cocok nih dok, begini. Ngomong sama dokter ya. Lalu misalkan kita dikasih yang begini, terapi begini, nggak cocok juga, ngomong lagi sama dokter. Dok, ya ini nggak cocok, karena saya begini, efek sampingnya terhadap saya begini. Ngomong terus, maksudnya ngomong, dan jangan takut untuk cari second opinion. Misalkan kita ke dokter A itu bilang kita harus begini gitu kan, terus dikasih terapinya ini. Jangan takut untuk cari second opinion. Cari dokter lain, minta pendapatnya, minta insight-nya untuk second opinion. Kalau perlu third opinion gitu, opini yang ketiga gitu. Kita cari lagi yang lain untuk kita bisa ajak diskusi, kita bisa ajak kasih pertanyaan, minta saran, minta insight segala macam gitu. Cari terus itu. Jadi kita akhirnya nanti kita akan ketemu sendiri yang terbaik buat kita. Siapa yang menentukan yang terbaik buat kita? Kita sendiri. Jangan dari mereka. Kenapa? Mereka nggak ngerasain. Itu yang harus kita ingat. Semuanya itu dari kita sendiri. Apapun yang ada, opsi-opsi yang ada, coba dulu. Nggak masalah, coba apapun itu. Nanti kita akan merasa mana yang terbaik untuk kita, itu yang kita lakukan. Kalau kebetulan buat aku ya, karena aku udah, tadi seperti yang aku bilang, aku udah hampir aku udah lebih dari satu dekade ini loh, berkecimpung aktif di dunia kesehatan mental. Aku kesana aku sini, aku cari second opinion, third opinion, fourth, fifth opinion, sampai kayak gitu-gitu. Aku terus coba itu semua, aku cari hampir ke seluruh kota-kota besar di Indonesia, aku datangin psikiater-psikiaternya. Akhirnya dari semuanya itu aku bikin summary, aku bikin rangkuman mana dari dokter ini mana yang cocok untuk gue nih. Oh, ini kayaknya cocok nih dokter ini untuk gue gitu kan. Dari dokter ini gak cocoknya nih, tapi ini cocok. Oke, gue ambil. Gitu seterusnya. Kita yang tahu dari kita kan. Jadi apa yang baiknya itu dari saran-saran, insight-insightnya yang kita ngerasa cocok sama kita terima. Jangan tutup mata, jangan tutup hati. Kalau misalkan itu yang kita ngerasa yang apa yang disarankan benar dan kita merasa bagus untuk kita ambil. Itu jangan terlalu discriminate terhadap satu dokter atau dokter yang lain. Karena orang dengan borderline itu, kalau misalkan kita sudah punya rasa yang kita rasa nggak cocok nih sama dia gitu, itu kita kan selalu sampai terdalamnya itu kita akan selalu begitu ngerasanya. Apapun yang dia lakukan, orang tersebut lakukan, kalau kita sudah merasa dia
nggak buat kita buruk, buat kita apa toksik yang kita anggap gitu-gitu buat kita, itu apapun yang even yang mereka lakukan adalah benar, tetap akan salah di mata kita. Itu yang juga harus kita pahami. Menurut aku makanya itu yang harus kita latih ya. Kita latih, itu harus kita latih karena gimana pun pasti ada ini apa sebetulnya, pasti ada pelangi setelah hujan. Gitu aja sih kayaknya yang paling tepat. Baca lagi nih, karena ada banyak rekan-rekan di Bandung yang tergabung di BCI juga sebagai BPD dan banyak menanyakan bagaimana cara menjadi caregiver. Alhamdulillah ada live dari Mas Regi, jadi sekalian saya bertanya. Semoga membantu. Semangat juga Mas Regi. Kamu juga semangat. Terus hajar, ajak berantem terus. And, Kak, bisakah live-nya di-save? Telat banget ngikutin. Aku juga nggak ngerti gimana cara save-nya, sumpah. Aku nggak ngerti. Kalau dia ngerti gimana, kasih tau aku ya. Kasih tau aku gimana. Di komen kasih tau caranya gimana. Apakah simptom BPD akan berkurang seiring bertambahnya usia? Ntar dulu. Aku harus pikir baik-baik dulu nih. Apakah simptom borderline akan berkurang seiring bertambahnya usia? Tergantung sih ya. Kalau menurut aku sih tergantung ya. Tergantung individunya masing-masing gitu. Kalau menurut aku ya, tergantung individunya masing-masing. Kalau misalkan individu itu dia ngeyel gitu, contohnya dia ngeyel, terus pola pikirnya masih masih close minded, terus belum punya pikiran untuk how to move forward, and yang seperti itu saya rasa sih kalau yang kayak gitu they will stuck in their position aja gitu, nggak akan mau dikasih bagaimana apapun pengobatannya. Kalau masih punya pikir mindset yang seperti itu, mau bertambahnya usia juga saya rasa sih nggak akan ngaruh ya, nggak akan ngaruh. Soalnya saya juga udah banyak menyaksikan, walaupun misalkan gini, ada yang baru stabil setelah mencoba pengobatan selama taruhlah selama 1 tahun, akhirnya bisa kita bilang stabil. Sekali lagi kita nggak bilangnya sembuh karena diksi sembuh itu berat, jujur diksi sembuh itu berat, kita bilangnya stabil gitu ya. Ada yang pengobatannya selama setahun dia sudah bisa stabil, ada yang selama 3 bulan sampai 6 bulan saja dia sudah bisa dibilang stabil gitu ya. Tapi ada yang bertahun-tahun dan masih belum stabil, ada juga. Jadi kita nggak bisa patok patok umur, patok waktu gitu untuk yang si ini stabil cuman dalam waktu 2 tahun. Oh berarti gue harus selama 2 tahun gue harus stabil juga nih. Enggak, jangan gitu. Enggak perlu itu enggak perlu. Jangan pernah membandingkan kita sama orang lain. Karena apa? Nanti jadi beban sendiri buat kita. Karena kan kita akan berpikir, oke, 2 tahun gue harus itu. Yang ada malah nggak jadi. Kita set our own bars gitu. Kita uh, set set uh, diri kita dulu aja buat kita gitu, buat kita sendiri. Jangan ngelihat dari orang lain, kita lihat dari kemampuan kita sendiri. Kita lihat dari kayaknya belum mampu nih kalau untuk 2 tahun, kayaknya 3 tahun deh, nggak apa-apa, that's okay, that's alright, just keep doing it. Itu yang menurut yang akan aku bilang terus dan akan aku terus edukasi. Tidak perlu kita lihat orang jadi yang udah mungkin kita sebagai idol kita gitu contohnya ya, terus kita melihat dia cuman hanya dalam waktu setahun kok dia bisa stabil ya, oh gue harus setahun juga nih stabil gitu. Nggak perlu. Kenapa? Karena setiap individu beda, otak kita beda, tubuh kita beda gitu. Each person is very unique in their own way. Jadi nggak mungkin sama. Walaupun pengobatannya sama,
dikasih terapi yang sama, dikasih segala macam fasilitas yang sama, hasilnya belum tentu sama. Itu aja. Em, Nanti di-share Bang bekas live-nya. Ntar juga ada pemberitaan. Oh gitu. Thank you Zemayu. Nanti aku akan lihat ya. Aku akan lihat. Dan aku akan save mungkin. Enggak, bukan mungkin. Ya aku pasti akan save. Eh Cara save-nya nanti kalau sudah kelar live-nya save di IGTV Kak. Siap. Finally Dr. Vivi, this is Dr. Vivi guys, and Dr. Vivi is like one of the best doctor that I ever know gitu ya. And Dr. Vivi Regi nanti kita buat sesi bareng ya kalau Iga udah oke. Siap dok. I'll be waiting with a very much and big hope for us to like collab together. Dan guys yang belum follow Dr. Vivi, follow Dr. Vivi karena dia keren. Di dr. Vivi Syarif, VIVISYARIF. Follow Dr. Vivi, jangan lupa. Lalu ada dari Andri Cahyani. Oke, thank you jawabannya sangat komprehensif. Thank you juga sudah bikin pertanyaannya. Lalu kita mau bahas apa lagi? Tadi kita udah bahas tentang simptom-simptom, lalu kita bahas juga tentang faktor-faktor yang menimbulkan kondisi borderline. Lalu kita sudah bahas treatment juga, lalu kita udah bahas tentang kegiatan yang akan dilakukan dari komunitas BPD Indonesia ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan, ketik aja. Kalau aku bisa bantu menjawab, aku pasti menjawab. Oke nih, ada lagi dari _setetik. Aku baru 6 bulan berobat dan masih suka relapse. Ngerasa proses stabil ini akan berat banget. Oh gitu. Ini berat banget. Oke, nggak apa. Ada yang ngerasa juga nggak? Ada yang ngerasa gitu juga nggak sih? Aku pengen nyerah banget ngadepin diriku sendiri. Kamu baru berobat 6 bulan, sering relapse, rasa proses stabil berat banget. Aku jujur ya, aku juga gitu sih. Aku ngerasa juga memang, apalagi di waktu-waktu awal aku baru dapat diagnosa ya. Aku ngerasa berat banget memang. Makanya obatnya aku konsumsi itu jujur banyak banget ya. Aku ngerasa banget itu. Tapi sekali lagi, aku untung mungkin sifat dari aku sendirinya kali ya. Yang aku tuh orangnya nggak mau kalah dan aku tipenya kompetitif gitu. Jadi aku tahu misalkan yang seperti aku tadi bilang, kita tuh berperang di otak kita nih, tiap hari kita perang, kita berantem gitu. Aku sifatnya ya kompetitif gitu, aku nggak mau kalah gitu. Mungkin itu yang membuat aku bisa dibilang cukup stabil gitu ya. Dan aku 10 tahun lebih. Tenang aja, tenang, nggak apa-apa. Aku ngerasa akhirnya nggak apa-apa, 10 tahun berjuang nggak apa-apa gitu. 10 tahun berjuang, yang penting ada ininya, ada hasrat, ada gairah, ada mindset yang harus kita terapkan di otak kita itu untuk terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Gimana caranya? Walaupun berat, cari caranya gimana? Ikut tanya-tanya ke dokter, minta insight dari dokter-dokter, ikut forum-forum komunitas, ikut baca-baca buku, jurnal-jurnal gitu. Oh iya, aku lagi bikin kajian juga, kajian ilmiah. Doakan supaya agak kelar ya, karena masih draftnya ini juga, bingung aku, berat banget draftnya ini, belum terurai dengan baik dan benar. Gitu. Karena juga aku lagi ini bikin buku, bukan bikin buku tepatnya. Aku ada buku,
yang sangat bagus, tapi buku ini dalam bahasa Inggris gitu. Aku dapat buku ini dari Dokter Kusman, dia psikiater senior. Aku dikasih buku ini, dan buku ini dalam bahasa Inggris, dan beliau ingin aku untuk mentranslate-nya in bahasa. So I think that's the like easier for me untuk hanya mentranslate buku. Tebelnya tuh mungkin ya segini lah ya, nggak terlalu tebel-tebel banget. Jadi kayaknya sih aku akan melakukan translating dari buku itu dulu sih kayaknya ya. Jadi semoga nanti untuk yang seperti setetik ini yang merasa berat untuk proses stabilnya, semoga bisa membantu nanti ya. Karena itu bukunya bagus, aku udah baca. Aku baru baca sedikit karena dari Dokter Kusman pun dia belum selesai membacanya. Aku mau Dokter Kusman ini dia baca dulu gitu ya, baca dulu lalu dimengerti, terus baru aku akan baca dan aku translate ke bahasa Indonesia gitu. Karena banyak banget yang buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah itu yang mostly if it's about ini kita borderline ini yang mostly it's in English gitu. Jadi memang masih jarang sekali ya kalau untuk yang berbahasa Indonesia. Makanya itu salah satu tujuan aku juga untuk segera menyelesaikan jurnal ilmiah dan mentranslate buku itu. Semoga lekas beres Mas jurnalnya. Yuk semangat. Aku semangat banget ya. Tapi karena basically gini, karena aku akhir-akhir ini aku super produktif gitu ya, bisa dibilang. Enggak, aku bukan dalam keadaan mania atau manic itu enggak juga. Tapi memang aku lagi super produktif. Aku baru masuk kerja, baru sebulan kurang lebih aku baru masuk kerja kantoran biasa gitu di salah satu perusahaan pengadaan alkes dan obat-obatan juga yang which is juga masih berhubungan sama aku, makanya mereka hire aku gitu. Aku juga handle komunitas, lalu aku juga ngeband gitu yang setiap hari setiap minggu setidaknya kita punya satu event setiap minggu gitu ya. Karena kita reguler juga setiap setiap Jumat atau Sabtu, maksudnya setiap malam Sabtu atau setiap malam Minggu kita ada reguleran gitu ya. Dan beberapa bulan sejak agak mendingan PSBB ini schedule untuk band aku juga lagi padat juga. Jadi kayak seminggu tuh kita ada 2 kali yang udah pasti adalah regulernya. Lalu aku juga punya event baik itu wedding atau gathering ulang tahun yang gitu. Jadi emang lagi cukup agak apa cukup agak padat gitu ya. Tapi aku masih berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk semuanya. Uh, Kak, stabil yang kakak alami itu seperti apa? Aku pernah sempat ngerasa nyaman sama diri aku di tengah-tengah waktu pengobatan, tapi itu hanya bertahan 3-4 minggu saja. I really don't understand what the question actually. Kak, stabil yang kakak alami itu seperti apa? Aku pernah sempat ngerasa nyaman sama diri aku di tengah-tengah waktu pengobatan, tapi aku hanya udah mungkin gini. Uh, ini aku aja karena kamu nanya kan aku ya gini. Aku bilangnya stabil aku ini adalah normatif produktif. Itu yang ini kan aku yang jadi patokan aku normatif produktif karena kalau kita melakukan hal-hal yang produktif lalu kita sibuk dengan pikiran untuk hal-hal yang membuat kita sibuk dalam artian positif seperti kita bekerja atau melakukan apapun itu stabil aku di situ. Jadi aku sudah tidak punya lagi pikiran-pikiran untuk menyakiti diri aku tuh aku udah gak punya. Aku udah mulai menimbulkan rasa I love myself gitu, and how to appreciate myself if I achieve something that like good for me, and then I reward myself. Rewardnya apa aja? Apa aja yang buat aku senang gitu. Misalkan kalau misalkan aku udah achieve, contoh satu project kan aku achieve gitu ya. Ada achievement di situ. Lalu aku kasih reward sama diri aku.
macam-macam. Kalau aku sih eh, salah satu rewardnya itu adalah eh, belanja gitu, shopping, shopping gitu ya. Buat reward diri kita sendiri dan itu menurut aku pantas untuk dilakukan gitu. Itu adalah salah satu kita appreciate ourselves yang menurut aku itu penting gitu. Kalau kita udah appreciate ourselves, kita akan memandang dunia itu lebih dari orang yang ungrateful gitu. Jadi mau contohnya gini deh, uh, setiap pagi ya, ini aku sudah melakukannya. Setiap pagi uh, aku bangun nih, aku bangun. Yang pertama kali aku ucapkan adalah terima kasih ya, thank you gitu ya, masih kayak habis lagi kayak bangun-bangun tidur gitu kan. Itu yang aku lakukan. It means I'm grateful. Karena ketika aku melakukan itu kurang lebih udah 3 bulan ini, puji syukur ya, maksudnya perasaan aku tuh jadi lebih ya lebih enteng gitu karena aku melakukan itu grateful gitu. Dan aku juga misalkan bercermin gitu kan, aku selalu memberikan afirmasi positif juga tuh. Jadi aku kayak bicara sama diri sendiri gitu, bicara sama diri sendiri gitu, terus bicara yang bagus-bagus terus gitu. Like I can do it. This is nothing compared to like the others yang kayak gitu-gitu lah. I believe in myself. I am very handsome. I'm very beautiful. I can do anything. Yang kayak gitu-gitu maksudnya untuk afirmasi-afirmasi positif itu masuk ke kita gitu. Kalau stabilnya aku gitu ya, karena aku begitu. Ya gitu mas. Terus untuk yang dia bilang aku nyaman sama diri aku di tengah-tengah waktu pengobatan tapi hanya bertahan sama 3 tahun. Tentu gini, yang kamu perlu tahu adalah perbedaan antara gangguan kepribadian dan gangguan mood yang aku tahu adalah kalau misalkan gangguan mood itu sometimes itu kita bisa prediksi fluktuasinya gitu. Jadi they have their own fluctuation about their mood gitu. Misalkan yang begini, 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 and then they know gitu. And then kan jadi kita bisa tahu nih gini-gini nih fluktuatifnya gitu. Jadi kan ada di sini, oh berarti lagi ini nanti gini terus sini. Itu kayaknya bisa ditanggalin gitu ya. Probably like mungkin PMS gitu ya untuk yang perempuan-perempuan itu. Jadi ada tanggalnya atau mungkin ada waktu-waktu yang mereka sendiri bisa prediksi. Beda dengan orang yang borderline, beda dengan orang yang punya gangguan kepribadian. Itu fluktuatifnya gitu, and we don't know when is it akan datang, yang kita nggak tahu, dan kita nggak bisa prediksi gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan kamu bilang kamu hanya merasa nyaman selama 3 bulan atau 4 bulan pengobatan, hmm, benar benar aku percaya itu dan banyak juga yang seperti itu. Tapi aku bilang untuk selalu hmm, merasakan gitu. Gini contohnya gini, kita sedih nih ya, kita sedih, rasakan sedihnya. Kita kecewa, rasakan kecewanya. Kita punya rasa cemburu, rasakan cemburunya. Kenapa? Karena itu memang kita sebagai manusia mempunyai rasa itu gitu. Kita sebagai manusia mempunyai rasa itu, ya dirasakan. Kita bukan robot. Kita nggak bisa menstel diri kita, hari ini gue pengen nangis terus, hari ini gue pengen ketawa terus. Kita nggak bisa gitu. Jadi menurut aku ada baiknya itu kita rasakan aja. Tapi, ada tapinya, kita kasih deadline. Contohnya kita ngerasa sedih gitu ya, sedih ini. Kita kasih deadline. Deadline-nya kapan? Terserah kita. Kan yang tahu kita adalah kita. Contohnya begini, aku nih, oke hari ini gue kayaknya moodnya agak hancur nih. Oke ya, gimana caranya ya? Udah, oke. Deadline-nya kapan itu? Kira-kira kapan ya? Oke, 3 hari ya. Nanti 3 hari udah harus rasain yang lain lagi gitu. Jadi kita bikin deadline kita sendiri. Dan apapun yang kita rasa sedih, senang, bahagia, atau kecewa, marah, rasakan semua. Kita bukan robot. Kamu pilih jadi robot tapi jadi manusia.
It's that simple. Kalau aku sih, aku memilih jadi manusia. Dan itu adalah perasaan-perasaan yang normal. Kita karena kita manusia gitu. Rasain aja nggak apa-apa. Tapi dikasih deadline, kapan sampai berapa waktunya, yang menentukan ya kita sendiri gitu. Lalu good luck Kak, thank you juga, good luck buat kamu. Pramudias, bagaimana tanggapan Kakak jika penyintas borderline personality disorder namun dengan tambahan kondisi lain jika orang tersebut adalah introvert asosial? Mungkin maksudnya di sini adalah komorbid ya. Tadi aku udah jelasin ya kalau tentang komorbid ya. Kalau misalkan kita punya disorder seperti borderline ini, terus komorbid dengan mental illness lainnya, ya kan kamu nanya nih tanggapan aku ya. Tanggapan aku ya nggak apa-apa. It's okay. Problemnya di mana? Sama aja. Jadi kayaknya menurut aku, ya there's no problem in it. Ada problemnya. Jadi kita punya penyakit itu. And it's fine. Nggak masalah kok. Sama aja. Mau kita punya murni borderline, mau kita murni schizoaffective, skizofrenia, yang kayak gitu-gitu, atau kita punya DID, tapi ataupun mikir kita comorbid borderline dengan bipolar, ya sama aja sebenarnya. Jadi kita nggak bisa menitik beratkan kalau ini lebih berat daripada ini. Jauh nggak begitu, nggak begitu. Dan yang ininya seharusnya pun tidak seperti itu. Tidak ada dan tidak etis, tidak pantas untuk kita bilang kalau misalkan gue lebih besar nih, kayaknya udah berat, udah beban gue nih dipandang lo gitu kan. Lo tau cuma begini gitu. Itu nggak pantas kita kayak gitu, nggak etis. Kita nggak bisa mengukur orang lain seperti kita. Gitu. Jangan set our bars in people's bars gitu. Jangan juga kayak mengharapkan orang lain akan sama seperti kita atau kita sama seperti orang lain. No, jangan gitu. Jadi lebih baik seperti yang tadi aku sebutin, ini aja, set our own bars gitu. Jadi kita nggak usah kita peduliin orang lain gitu. Maupun ada yang tambahan penyakit apa, komorbid dengan apa-apa, ya udah nggak apa-apa, jalani aja. Dan terus berantem, ajak berantem, hajar terus, semangat. Oke, Kak Regi masih minum obat nggak? Kalau udah enggak, waktu gimana proses berhentinya? Aku takut minum obat sampai akhir hayat. Kalau aku masih minum obat. Jujur aja, aku masih minum obat. Tapi ini sebenarnya jadi contoh ya. Aku minum obatnya tuh sebenarnya kayak masih kurang disiplin lah istilahnya gitu. Aku kadang-kadang yang minum antipsikotiknya ya. Obat antipsikotik aku itu dulunya aku minum Abilify. Miliknya kalau nggak salah 15 ya. 50 sih aku lupa. Pokoknya gitu Abilify. Akhirnya aku diganti dengan Seroquel. Seroquel ini salah satu obat antipsikotik juga, tapi yang sifatnya kayaknya lebih 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 kuat daripada Abilify gitu. Dulu aku minumnya itu yang 400 mg satu hari. Akhirnya aku tempering sampai akhirnya sekarang aku di yang 200 mg per hari. Dan yang 200 mg per hari itu aku potong lagi, aku potong jadi 4. Jadi untuk nilai miligramnya itu cuma 50. Gitu. Jadi mungkin sampai akhir-akhirnya mungkin akan aku terus kurangin, karena aku juga sebenarnya yang malas gitu ya. Sebenarnya malas, tapi aku ngerasa seperti yang tadi aku bilang, aku tuh timbangannya tuh untung rugi aja gitu. Kalau minum obat untungnya apa, ruginya apa. Kalau nggak minum obat untungnya apa, ruginya apa gitu. Jadi mana yang berat aja buat aku. Kalau selama ini aku merasa sorry, aku minum obat itu lebih banyak faedahnya gitu ya, banyak manfaatnya daripada mudaratnya buat aku nggak tahu buat yang lain. Itu aja sih. And then oke. Baiklah, kayaknya aku sudah cukup banyak ngomong ya.
Ya nggak sih? What time is it? Like for how long we've been talk? Oke deh, kayaknya aku udahin dulu untuk malam hari ini. Kayaknya aku udah harus istirahat. Hari ini aku tuh capek banget dan besok udah acaranya. Eh, kalau misalkan semangat juga, Wita. Terima kasih. Kayaknya kita sambung lagi nanti di lain kesempatan, guys. Request aja nanti bisa DM ke kita untuk kalau misalkan mau kita adakan lagi live seperti ini, mungkin nanti aku akan ajak juga beberapa dokter juga atau mungkin beberapa sesama penyintas atau mungkin caregiver, kita bisa saling berbagi. Kamu ngomong aja di DM, nanti akan kita usahakan yang terbaik untuk kalian dan untuk kita, untuk kita semuanya, aku akan usahakan yang terbaik. So, I think this is gonna be our last time and last time for today. Don't worry. Terima kasih banyak atas sharing dan pembahasannya. God bless you Mas. God bless you too. Terima kasih. Makasih banyak juga Adri yang semuanya. Makasih juga Syabrina, Wita dan sekalian. Thank you dan saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam damai untuk semuanya dan bye bye.